viral ada foto saya lagi nyampe di Cihideng ya, itu ya. Anggaran Covid ya, terus sama yang ya. pengawasan DPRD sudah sampai sejauh mana? Oh iya, Masalah Parsial 5 segala macam. Nama saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama yang menyangkut isu sekarang ini ya, yang berkembang. Pertama mengenai viral ada foto saya lagi nyampe di Cihideng ya, itu ya. Jadi hari Kamis jam 11.30 tanggal berapa? Tanggal 4 kalau salah. Saya memang sengaja datang ke sana, ke Cihideng. Saya ketemu dengan para pengusaha, beberapa pengusaha sih ya, 3-4 orang pengusaha, untuk mengklarifikasi sehubungan ada surat ke saya dari komunitas dump truck tentang persoalan harga pasir. Saya kapanpun dalam menyelesaikan apapun ya, sebelum saya melakukan mediasi, tentu saya harus tahu dulu latar belakangnya. Karena menyangkut masalah harga, maka saya ingin tahu dulu ya, kenapa galian pasir atau pengusaha ini menaikkan harga pasir ya, menanyakan. Sementara kan harga BBM tidak naik, kemudian juga sekarang sedang situasi pandemi juga naik. Kemudian dijelaskan oleh mereka bahwa alasan mereka menaikkan harga pasir yaitu karena biaya operasional dari pengusaha galian ini sudah tidak tertahan. Harga onderdil katanya naik, harga tanah katanya naik, harga tanah, kemudian sewa alat berat juga naik, gitu. Nggak panjang lebar, tidak ada dialog apa-apa. Saya hanya menyampaikan, oke, kalau misalnya itu nanti disampaikan aja besok dalam audiensi dengan supir. Sebelumnya saya menerima surat dari paguyuban supir yang tadinya mau audiensi hari Selasa sebelumnya, tapi saya tolak karena saya ditelepon oleh Intel Polres, jangan dulu diterima karena jumlahnya banyak, kita harus melihat SPB. Maka saat itu juga saya bukan menolak tapi menunda untuk tidak ketemu karena jumlahnya banyak. Saya sampaikan, bahkan Susanto itu nelpon nama saya, Pak Ketua, mohon atuh tolong dikawal. Oh iya, siap, dikawal gitu ya. Jadi sok surat masih di kantor, nanti saya panggil baik pengusaha maupun supir yang mewakili, tapi jangan banyak-banyak, 5 dari sana 5 dari sini, karena sekarang masih dalam situasi social distancing, masih dalam PSBB. Ya udah, saya undang hari Jumat, datanglah 5 orang sesuai dengan surat yang mereka datang dari pengusaha 5 orang. Dalam pertemuan itu semua wartawan juga kan apalnya tahu lah proses itu. Tidak ada saya mengarahkan, tidak ada saya menggiring, apalagi menekan dan lain sebagainya. Bahkan saya menyampaikan bahwa Dewan itu tidak punya kapasitas baik mendesak, menekan, atau panggil. Silakan. Justru dari supir dump truck itu menyatakan akhirnya, Pak, dan sebetulnya harga 50 itu sudah disepakati di galian pasir juga, gitu ya. Jadi kan tadinya minta 25, terus naik 35. Kemudian si pengusaha ini tadinya mau naikkan 100, tapi kemudian ya batu turun kesik naik katanya. Ini bahasa mereka juga. Akhirnya 50. Itu sebelum di Dewan itu, katanya di sana itu sudah disepakati 50. Gitu. Nah, bahkan dari Pak Anang, ketua dump truck itu, Pak, dan memang untuk sepakat abdi G50. Sampai saya ngomong, loh kalau sudah sepakat 50 kenapa datang lagi ke Dewan? Gitu. Jadi gimana ini? Dan tos eta mah tos kesepakatan abdi sareng pengusaha. Ya udah
cuman itu aja. Nah, tapi di sela itu supir dump truck menyampaikan sama saya, Pak, cenah Aris ada keluhan. Pak, cenah Aris supir angkot, ojol bahkan sering mendapat bantuan. Ya sembako segala macam. Nah kami tolonglah dipikirkan karena supir dump truck. Nah saya tergerak hatinya, tergerak hati saya. Oke, spontan saya ngomong. Oke, didata aja. Didata supir dump truck ada berapa? Ya. Sampaikan nama saya secepatnya ini. Gitu. Karena saya diam-diam juga koordinasi sama Dinsos tentang sembako. Sok mangga Pak, didata aja tapi secepatnya. Dan saya apresiasi kepada supir dump truck, itu besoknya data sudah saya terima. Itu sudah by name, by address, rapi sekali sehingga saya tidak sulit untuk memilah. Dengan catatan supir dump truck yang belum pernah mendapatkan bantuan. Langsung saya ke Dinsos, oke, diproses. 3 hari setelah itu langsung dikirim. Karena itu by name, by address, kirim ke rumah masing-masing. Saya monitor. Cuma Pak Anang coba dipantau itu anggota sudah terima belum? Atas Pak, cina. Sebagian pada dia besoknya. Atas Pak, sebagian pada itu. Hasil bahwa sembako 260 yang disampaikan di audiensi itu akhirnya terrealisir. Jadi yang menjadi pertanyaan, supir dan truknya udah. Terkait bantuan yang katanya 260 paket itu dari Ketua Dewan. Oh iya betul. Ini mengenai masalah bantuan, mohon izin deh, ini dengan adanya muncul di YouTube dari Pak Ketua Dewan. Pak Ketua Dewan Kabupaten Kuningan muncul di angka 260 orang itu hoak. Jujur saya tidak terima. Karena pada dasarnya saya pada saat itu habis audiensi suruh mendata langsung dan istilahnya saya langsung bekerja mendata ada tercover 114 orang. Ini buktinya. Itu pun belum tersalurkan. Dan mungkin ini boleh ditanya sama rekan-rekan saya semua. Udah menerima belum? Belum. Nah, itu. Terus penerima, adapun muncul kemarin, ini masalah bantuan. Jujur aja, saya tidak istilahnya tidak apa ya? Saya istilahnya sangat tidak menunggu karena pada dasarnya adapun untuk bantuan di sini banyak diantaranya yang punya mobil termasuk saya lah, nggak mengharapkan bantuan, mobil pun saya juga punya, nggak usah dikasih bantuan. Adapun untuk bantuan di sini saya mau salurkan ke yang lebih hak, mungkin begitu. Itu untuk masalah bantuan, tolong ini diklarifikasi masalah bantuan. Saya sangat tidak terima dan saya sangat terpojokkan. Tiap hari saya istilahnya ditelepon masalah bantuan yang sudah terdaftar di sini. Orang Subang, orang Cilimus, orang Dharma, orang mana, orang Uragung menanyakan masalah bantuan ini belum tercover. Dan pada saat itu janjinya Pak Ketua Dewan paling telat tanggal 9-10. Tanggal 8 awalnya, tapi sampai saat ini masih nihil. Adapun ada yang udah meluncur itu di daerah dianya pun sendiri dari Korwil Jalaksana. Tapi itu benar supir. Itu benar supir tapi Masuk komunitas atau tidak masuk komunitas. Ada bantuan cuman sedikit. Itu kan Korwilnya cuman sedikit. Kalau dia Jalaksana. Nah, yang lebih luas kan sekabupaten. Ini sudah terdaftar. Kalinya Pak Juna ngomong yang penting saya udah ngebagiin ke supir gitu kan. Ya nggak bisa gitu dong. Karena ini kan iya, yang jadi bumerang kan ke saya. Ini data di sini harus otentik. Karena yang itu nanti yang itu nggak masuk ke sana ya. Belum. Ini iya, jadi yang tercover di sana udah masuk ke sini. Cuman yang lain belum ada. Ini janjinya sampai tanggal 10 paling telat. Ternyata sampai saat ini nihil. Ada rencana untuk mengejar Pak Junnya dalam artian mau langsung mau karismasi atau cukup di sini aja? Ah, tidak. Saya tidak akan mengejar. Saya tidak akan istilahnya minta-minta untuk masalah bantuan. Insya Allah ini supir-supir dump truck pada mampu semua. Yang penting mah nama baik tadi. Yang penting nama baik saya dimunculkan kembali. Ya itu. Untuk bantuan yang udah disalurkan emang realisasinya berapa? Kurang tahu tuh saya belum jelas. Yang kemarin di Yang di foto di situ mungkin itu karena tetangganya nggak tahu temannya Pak Ketua itu, saya kurang ngerti. Cuman mengenai ini masalah surat ya. Nah, ya surat. Saya terpancing dengan masalah surat
pagi jam 9 saya melayangkan surat ke gedung Dewan. Itu setelah saya telaah, setelah saya kaji, ternyata ada unsur politik. Nah, di situ saya untung ini nih WA-nya saya buka. Itu saya melayangkan surat karena atas dasar permintaan Pak Jul. Ini settingan beliau. Ini settingan beliau meminta ke saya untuk diketik. Nah, di bawahnya tolong kalau sudah ditik, tolong dihapus. Kata saya oke, tapi ini saya belum. Alhamdulillah ini belum terhapus. Dan ini tolong, saya ini orang mau cari uang buat keluarga, bukan untuk dimasukkan ke dunia politik. Silakan aja, yang penting saya tidak mau istilahnya yang namanya masalah komunitas Dampluk dibawa-bawa ke dunia politik. Malah saya dikambing hitamkan. Berarti surat Saya itu terlibat. diminta oleh dia sendiri berarti Pak? Surat diminta dengan cara paksa sama dia sendiri. Kata-katanya juga dari... Kata-katanya dari dia. Saya selayangkan sesuai yang ini, ternyata ini belum ada kop paguyuban. Diminta lagi yang ada kop paguyam sama sekretaris. Ya saya itu kan ya saya istilahnya kasihkan lah, nggak apa-apa, karena saya tidak ada unsur apa-apa, tidak ada niat apa-apa, tidak ada muatan apa-apa itu masalah surat. Ternyata setelah saya kaji, saya kaji dan setelah ini komunitas ini dibawa ke medan politik, saya benar-benar sangat tidak setuju. Saya tidak setuju dan saya ingatkan ini tolong. Adapun permasalahan itu yang dibuka waktu di ada bahasa warung sate segala, saya tidak tahu. Silakan. Kalaupun ada benar yang pada makan sate, selesaikan dengan orang-orang yang pada makan sate sendiri. Adapun yang bilangnya ada oknum, selesaikan dengan oknumnya sendiri. Saya jangan dibawa-bawa. Tolong. Ini komunitas Dampluk bukan untuk dunia politik. Saya tidak mau istilahnya dikambing hitamkan dengan adanya surat yang beredar kemarin. Jelas-jelas saya terpukul yang ke satu dari masalah bantuan. Saya sangat terpukul sekali dan sangat terpojokan. Tolong itu nama baik saya diangkat kembali lah. Dan saya yang kedua itu masalah surat saya tegaskan. Komunitas Dampluk tidak akan masuk ke dunia politik. Intinya itu aja. Sampai detik ini, mulai detik ini, saya tidak mau angkat bicara lagi di media. Tolong diklarifikasi mana yang salah dan mana yang benar. Tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Itu aja. Jadi